Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Pulang ya. Ada yang bapak mau bicarakan sama kamu. Wonten apa, Pak, nggih? Sudah, kamu pulang saja. Nggih, Bapak tunggu. nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namaku Gito. Aku mahasiswa teknik di Universitas Genta Buana, Surabaya. Aku memutuskan untuk kuliah di kota ini dan hidup mandiri menjauh dari keluarga. Ini bapakku. Ia orang terhormat, bertitel kiai, dan disegani siapapun yang mengenalnya. Hari-harinya ia penuhi dengan beribadah, menjauh dari keduniawian dan hidup hanya untuk mengharap ridho dari Tuhan. Terkadang aku berpikir, apa benar apa yang telah ia lakukan, dengan hanya mementingkan akhirat daripada dunia. Dan biasanya, ia tidak begitu mempedulikanku. Sebenarnya apa yang ingin ia bicarakan hingga aku harus pulang? Tapi sudahlah, aku harus mematuhi perintahnya. Pak, sebenarnya apa yang mau dibicarakan sehingga saya harus pulang? Apakah kamu percaya sama bapak? Iya, saya percaya. Bapak tidak percaya. Kamu percaya sama bapak. Saya percaya, Pak. Bapak yakin kamu anak yang soleh. Dan selalu ingat bahwa Tuhan itu ada. Dua hari yang lalu, Bapak bermimpi bertemu Tuhan. Terus, Seperti halnya Nabi Ibrahim, Tuhan memerintahkan Bapak untuk menyembelih anaknya. astagfirullah. Apa saya tidak salah dengar, Pak? Tuhan sedang menguji keikhlasan Bapak dalam beribadah. Selama ini, Bapak hidup tanpa kendala yang berarti. Harta banyak, kedudukan terhormat,
dan keluarga sejahtera. Lagi pula, tidak cukup kalau Bapak hanya beribadah dan bersyukur pada Tuhan. Maka Bapak harus menerimanya. Tapi bagaimana mungkin? Itu kan hanya sebuah mimpi. Kamu tidak percaya sama Bapak? Ya, saya percaya. Nah, seperti itulah Tuhan memerintahkannya. Tapi bagaimana Bapak bisa yakin? Mungkin itu hanya sebuah halusinasi? Bukan halusinasi. Ini benar-benar mimpi yang nyata. Saya kira mimpi itu ada 3. Mimpi dari Tuhan, mimpi dari setan, dan mimpi biasa. Yang terakhir semacam tidur lelap karena kekenyangan. Saya tidak tahu mimpi yang Bapak alami ini apakah mimpi dari Tuhan atau mimpi dari setan. Ini benar-benar dari Tuhan, dari Allah. Seolah-olah malaikat datang kepada Bapak, lalu mengajak Bapak menghadap Tuhan dengan ketujuh. Sungguh maha besar. Perjalanan yang dahsyat, melelahkan, tapi asik. Mau aku ceritakan? Apakah Bapak yakin Bapak disuruh menyembelih anaknya sendiri? Sebenarnya bisa saja Bapak memilih satu di antara adik. Tapi adikmu perempuan semua. Bapak orangnya tidak tega melukai makhluk Tuhan yang namanya perempuan. Lagi pula, Bapak yakin kamu yang paling bisa menerima cobaan ini dengan lapang dada. Tapi Pak, untuk apa Tuhan meminta seperti itu terhadap makhluknya? Ini menyalahi Asmaul Husna. Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan sesuatu terhadap makhluknya. Manusialah yang membutuhkan Allah, meski mereka tidak pernah menyadarinya. Sedangkan Bapak sendiri, aku juga, semua hanyalah manusia biasa, Pak. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Kenapa Tuhan meminta hal itu pada nabinya? Itulah namanya perintah. Itulah ibadah. Dan Bapak harus memenuhi hal yang serupa. Bapak bukan nabi. Muhammad adalah nabi terakhir. Ya, memang. Bapak memang bukan seorang nabi. Tapi Bapak adalah manusia biasa yang menerima karunia hidayahnya nggak seperti sekarang ini. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan hal itu kepada Bapak kalau Bapak cuma manusia biasa, bukannya nabi atau orang soleh? Kamu menilai Bapak bukan orang soleh.
Apa kamu percaya bahwa selama ini Bapak beribadah bukan atas dasar ria? Tidak mencari perhatian orang lain supaya jatuh hormat kepada Bapak? Tentu. Bapak orang saleh. Begitulah. Dan Bapak akan melaksanakan tugas itu malam ini juga. Tunggu dulu. Bapak jangan bikin sensasi. Ini bukan sensasi. Ini misi Tuhan dari Allah. Aku tidak ikhlas, Pak. Dalam kisah Nabi Ibrahim, putranya Ismail, dia ikhlas. Tapi saya tidak ikhlas. Lebih baik sudahi saja. Jangan lakukan itu. Aku mau tidur dulu, Pak. Hei, jangan takut. Kamu tidak akan mati. Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Allah akan menggantikan dirimu dengan seekor kambing gemuk yang nanti kita olah jadi gulai untuk sarapan keluarga. Kalau begitu, kenapa tidak beli kambing saja? Disembelih? Sama saja. Ya jelas berbeda. Keikhlasan Bapak diuji ketika detik-detik terakhir aku memutuskan urat-uratmu dan pisau yang tajam menyentuh kulit lehermu. Tuhan menguji kesanggupan Bapak untuk menyembelih anaknya sendiri atas nama perintah Tuhan. Tapi saya tidak bersedia, Pak. Yang diuji Tuhan itu Bapakmu, bukan kamu. Soal kamu ikhlas atau tidak, Bapak mau peduli apa? Tidak ada titipan pesan dari Tuhan untukmu. Yang Bapak minta hanya kesediaanmu untuk disembelih. Oh, saya tidak bersedia. Bapak memaksa. Saya tidak mau. Dengar dulu. Sadar, Pak. Sadar. Dengar dulu. Cukup. Ini ibadah. Bukan, ini pembunuhan. Kamu jangan ngeyel. Bukan begitu, Pak. Tapi Bapak harus melaksanakannya. Pak, Malam ini ini edan. kita akan dapat pahala. Bapak sudah kepingin. Meskipun dengan kekerasan. Jangan, Pak. Ini gila. Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, Iya, Pak. besok pulang ke rumah ya. Bapak harus ketemu kamu untuk membicarakan sesuatu.